Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat selai serikaya yang super simple. Hanya pakai 2 telur aja, udah bisa jadi teman roti tawar ataupun pau yang enak banget. Nah, bagaimana cara membuatnya? Gampang banget. Saya akan kasih tahu step by step ya. Yuk, langsung kita masak. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Nah, hari ini udah malam hari di rumah saya. Nah, anak saya lagi minta saya untuk bikin roti kukus isi serikaya. Nah, malam ini saya mau bikin isi serikayanya dulu ya. Nah, kali ini saya bikin isian serikayanya itu yang seperti biasa ya. Jadi enggak warnanya hijau tapi warnanya coklat. Jadi saya akan bikin serikaya yang simple banget dengan karamelis gula aja dan beberapa telur, udah bisa jadi selai serikaya yang enak banget ya. Nah, apa aja bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat selai serikaya yang sederhana ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahannya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat selai serikaya yang sederhana ya. Jadi saya di sini hanya butuh 2 butir telur, 5 buah pandan saya potong-potong seperti ini, vanilla paste, saya juga butuh sejumput garam nanti 1/4 sendok teh lebih kurang. Di sini ada 250 gram gula pasir, ada 250 ml santan kental. Ya, saya ambil dari 1 buah kelapa lalu saya peras ya. Dan di sini ada sekitar 50 sampai 60 ml santan encer ya. Nah, ini aja bahan-bahan yang kita gunakan, simple banget kan? Nah, yang pertama yang kita lakukan itu saya akan mengkaramelis nanti sebagian daripada gulanya ini dulu ya di wajan ya. Lalu ini saya akan kasih sekitar 1/4 sendok teh garam di telurnya dan sedikit vanilla paste supaya enggak bau amis ya. Sedikit aja karena vanilla paste saya ini benar-benar intinya ya, jadi lebih kencang rasanya. Nah, ini saya aduk, kocok seperti ini. Saya kocok lepas begini. Nah, saya pakai telurnya semua ya. Kalau banyak yang pakai kan kuning telur aja. Saya pakai semuanya ya. Nah, seperti ini. Nah, udah kita kocok sampai rata seperti ini. Nah, kita langsung ke wajan ya. Nah, ini saya naikkan wajan saya. Lalu saya akan ambil sebagian daripada gula pasirnya. Saya taruh di sini, sebagian aja ya, sebagian kecil ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai karamelis ya. Apinya kecil banget ya. Nah, biar nggak gosong ya, kita karamelis aja gulanya. Ntar dia akan jadi karamel banget. Nah, seperti ini ya, kita aduk terus sampai dia karamel nanti. Saya akan kasih santan encernya tadi itu ya. Nah, kita akan tunggu dia agak sedikit mendidih dulu. Nah, seperti ini. Nah, saya tuang santan encernya. Nah, apinya kecil aja tetap ya. Nah, ini saya masukkan daun pandannya ke dalam, saya aduk-aduk sekalian biar mantep ya. Nah, kita aduk dengan api kecil. Kalau dia udah mendidih banget gitu, kita matiin aja apinya ya, jangan sampai gosong ya. Nah, lalu kita aduk-aduk begini. Nah, kita aduk-aduk begini. Nah, kita nyalain lagi sedikit apinya. Nah, dia kalau udah mendidih gini kita nyalain apinya, aduk-aduk sebentar. Nah, pinggir-pinggirnya kita iniin ya. Pinggir-pinggirnya kita seset-seset begitu. Nah, apinya kecil banget ya, sekecil mungkin ya kalau dia udah mendidih begini. Masukkan gula pasir ya, sisanya tadi ya. Nah, dia akan mengental lagi. Nah, ini ya, dia akan mulai mengental lagi. Nah,
Nah, saatnya dia mengental lagi seperti ini. Kita masukkan ini ya, santan kentalnya ya. Nah, kita aduk. Nah, santan kentalnya kita masukkan, lalu kita aduk ya, rata ya. Jangan lupa pinggirnya diseset-seset supaya semua bagiannya kena ya. Nah, kita aduk sampai benar-benar larut ya. Kita aduk sampai larut karamelesnya tadi sama santan kental dan santan encernya tadi itu ya. Nah, jangan lupa kita kocok lagi telur yang tadi ini ya, sambil nunggu mendidih. Nah, kita aduk sampai gulanya benar-benar larut ya, teman-teman ya. Nah, setelah gulanya larut ya, berikut dengan tadi dia punya santan, kita matikan apinya. Nah, kita tunggu agak dingin sedikit ya. Nah, kita matikan apinya sebentar. Ini kita kocok lagi telurnya tadi ya. Nah, kita masukkan sedikit adonan yang ini ke dalam telurnya ya. Nah, ke dalam telurnya ini kita kocok-kocok lagi supaya sama rata ya. Nah, kita masukkan telurnya ya. Nah, kayak gini kita masukin telurnya. Nah, kita masukkan dulu telurnya. Kita aduk-aduk bersama dengan yang tadi santan dan ininya. Lalu kita nyalakan lagi apinya ya. Kecil aja apinya. Nah, api kecil. Kita aduk terus. Jadi sistemnya ini saya nggak pakai ini ya, apa namanya, steaman ya. Jadi kalau ada orang kan bikinnya pakai double boil, kayaknya yang ini aja simple ya. Nah, ini saya aduk-aduk, harus diaduk terus supaya dia nggak gosong ya. Seperti ini nanti dia mengental sendiri ya. Jadi ini cara paling simple untuk bikin selai serikaya ya. Kalian boleh coba di rumah, efektif banget. Nah, ini saya aduk-aduk terus sampai dia mengental ya. Nah, ini juga lebih sehat ya kayaknya karena kita pakai telurnya semua ya. Nah, ada teman saya juga dia campur sama gula merah. Boleh juga, kalian boleh praktek juga pakai gula merah juga enak ya. Nah, ini kan dia halus banget tuh. Nah, ini sebentar lagi saya akan coba rasanya ya. Nah, ini sudah mengental sendiri. Sebentar lagi saya akan sisihkan ya, karena nanti setelah dingin juga dia tambah kental sendiri lagi ya. Nah, yuk langsung kita sajikan. Nah, kita sajikan ya. Simple banget kan cara bikinnya, teman-teman. Nah, kalau kalian mau lebih halus bisa pakai double boil ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini dia selai serikaya simple, sederhana banget ala Dapur Yuli. Nah, ini enak banget, cocok banget dibikin selai untuk roti atau untuk pau bisa ya. Nah, besok saya juga akan bikin roti kukus pandan ya. Nah, nanti saya akan makan roti kukus pandannya pakai selai serikaya ini ya.
Nah, ini dia selai srikaya sederhana ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi ide kalian juga untuk bikin selai sendiri yang sehat di rumah ya. Kalau kalian suka, kalian bisa subscribe, like, dan share. Semoga resep ini bisa menjadi berkat juga buat kalian ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah!